2 akan menampilkan video teknik laboratorium milik kelompok kami dengan anggota saya sendiri Alfia Rizka Nur Putri dengan NPM 243200015 dan rekan saya Asyafa Febrianti dengan NPM 243200005. Saya Fadila Putri Perwitasari dengan nomor NPM 243200013. Saya Wafik Azizah dengan NPM 243200002. Simak videonya ya! Bagian-bagian dari alat destilasi yang pertama di sini ada statif dan klem. Statif dan klem berfungsi menyokong dan memposisikan labu destilasi, kondensor, dan labu destilat dengan aman selama proses destilasi. Yang kedua ada termometer. Termometer di sini berfungsi sebagai pengukur suhu dari cairan yang ada di dalam labu destilat. Kemudian di sini ada adaptor yang berfungsi sebagai penghubung antara labu destilat dengan kondensor. Selanjutnya, serai yang sudah dikeringkan dimasukkan ke dalam gelas beker dan direndam selama 1 malaman. Kemudian disaring dan dimasukkan ke dalam labu destilat. Labu destilat kemudian diletakkan di atas magnetic stirrer. Cara kerja magnetic stirrer sendiri, yang pertama di sini ada tombol power yang berfungsi sebagai tombol untuk menghidupkan dan mematikan dari alat itu sendiri. Tombol stirrer berfungsi untuk mengontrol kecepatan putaran dari stir bar atau pengaduk. Kemudian tombol pemanas berfungsi untuk menyesuaikan suhu yang akan digunakan untuk memanaskan larutan. Cairan yang ada di dalam labu destilat akan menguap dan terkondensasi. Uap hasil kondensasi ini kemudian melewati adaptor dan masuk menuju kondensor. Di dalam kondensor, uap didinginkan dengan bantuan air es yang dilewatkan melalui selang yang berada di bagian atas. Kemudian, hasil dari pendinginan tersebut akan merubah uap menjadi cairan yang disebut destilat. Untuk sisa air es tadi dikeluarkan kembali melalui selang yang berada di bawah kondensor, dan destilat yang keluar akan ditampung menggunakan gelas beker. Metode ekstraksi yang kedua yaitu maserasi dan sokletasi. Sebelum melakukan metode ini, pertama-tama kita akan menyiapkan bahan seperti serai yang sudah dikeringkan, benang, dan kertas penyaring. Kemudian ambil kertas penyaring, letakkan serai yang sudah dikeringkan di atas kertas penyaring secukupnya. Lalu kertas tersebut dililit, dibuat seperti bungkus permen, dan ditali menggunakan benang yang sudah disiapkan. Usahakan ditali dengan benar dan kencang. Jangan lupa untuk bagian ujung benang dibuat simpul agar sampel serai tidak turun ke bawah saat dijepit, dan seperti inilah hasilnya. Lalu yang selanjutnya adalah metode sokletasi dan maserasi. Ini merupakan alat yang digunakan pada metode sokletasi dan maserasi. Ini adalah selang yang nantinya akan digunakan untuk mengalirkan air dari dalam baskom ke dalam alat kondensor sokletasi. Pada metode sokletasi dan maserasi, metode pertama yang dilakukan adalah sokletasi. Air dingin dari dalam baskom nantinya akan mengalir melalui selang yang ada di bagian bawah. Selang ini nantinya akan mengalirkan air dingin yang akan menguap dan masuk ke bagian dalam alat sokletasi yang berbentuk bulat. Lalu uap itu nantinya akan mencair dan mengalir ke bawah hingga mengenai ekstrak serai yang tadi sudah dibuntal menggunakan kertas penyaring. Perbedaan suhu antara ekstraktor dan kondensor menyebabkan serai dapat tersokletasi hingga sarinya bisa diekstrak. Lalu nanti air yang masih ada di dalam labu penampung yang sudah berisi ekstrak nantinya akan menguap kembali karena magnetic stirrer yang panas, sehingga air akan naik kembali ke alat sokletasi dan keluar melalui selang yang ada di bagian atas.
Demikian hasil video praktikum teknik laboratorium dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat ya. See you!